Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat tanggal 1 Juli 2022 kita bisa berjumpa lagi di dalam ngariksa edisi yang ke-70. Wah, ini udah 70 nih. Udah kepalanya udah berubah menjadi 7 sekarang ya. Alhamdulillah. Di edisi yang ke-70 ini kita akan melanjutkan dulu pembacaan teks manuskrip Zubdatul Asrar karangan Syekh Yusuf Al-Makassari ya. Malam ini kita akan melanjutkan bagian teks yang menjelaskan tentang beberapa amaliyah yang dalam tradisi tasawuf itu sesuatu yang memang biasa ya, tarekat, tentang zikir. Nah, kita akan lihat nanti. Tentu ini menurut versi Syekh Yusuf Al-Makassari. Sobat ngariksa, alhamdulillah kemarin meskipun sudah jeda ya beberapa kali, sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Memang tidak mudah untuk memaksakan, sedikit memaksakan ngariksa ini ketika ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan lagi. Sobat ngariksa, sebelum kita mulai, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk pengarang Zubdatul Asrar khususnya Syekh Yusuf Al-Makassari, dan juga untuk para guru-guru kita, untuk para ulama kita, para ulama Nusantara, para masyayikh, para asatidz yang sudah menjadi wasilah sehingga kita bisa mendapatkan, mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan oleh para ulama itu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sobat ngariksa, saya terus jatuh cinta dengan Syekh Yusuf ini, mempelajari, membaca lagi gitu ya tentang Syekh Yusuf. Memang Syekh Yusuf Al-Makassari ini seorang yang amat sangat spesial sebetulnya di dalam tradisi keulamaan Nusantara. Di abad ke-17 ia seorang penulis yang sangat produktif, seorang sufi, seorang pejuang melawan ketidakadilan, melawan kolonial ya, membantu perjuangan di Banten pada saat itu ya, membantu Sultan Ageng Tirtayasa misalnya. Lalu kemudian yang mengesankan itu ya itu diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka, kemudian diasingkan lagi ke Cape Town, tapi terus saja aktif menebarkan kemaslahatan, kebajikan, menulis karya, kemudian mendidik murid, mengangkat murid ya. Nah, saya kira ini satu aktivitas yang mengakibatkan kita alhamdulillah bisa mewarisi keilmuan dan karya-karyanya. Karenanya mudah-mudahan ngariksa ini, ngaji kitab Zubdatul Asrar ini memberikan manfaat dan ya sebagai doa juga untuk para ulama Nusantara kita ya. Sobat ngariksa, Zubdatul Asrar, saya akan melanjutkan membacakan manuskrip yang koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor A101. Meskipun ada yang lainnya, tetapi yang lainnya kurang baik bacaannya. Nah, sehingga saya memilih untuk
membacakan versi A101. Kalau melihat teksnya barangkali ini sudah hampir pertengahan ya. Mungkin ya beberapa episode lagi, tapi masih lama sih, bukan berarti 2-3 lagi ya. Kita akan coba selesaikan pelan-pelan ya, mudah-mudahan. Baik Sobat Ngariksa, pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada penjelasan sampai sini saya kira ya, seingat saya itu penjelasan tentang bagaimana sebelumnya itu para sufi dengan kedekatannya kepada Allah itu kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang disebut sebagai syatohat, ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang oleh orang awam itu dipahami sebagai sesuatu yang menyimpang ya dari pemahaman umum, karena misalnya menyerupakan dirinya dengan Tuhan misalnya ya. Nah tetapi ternyata kalau kita memahami tradisinya itu adalah ucapan al-kalam ketika seseorang itu, seorang hamba, seorang sufi sudah sedemikian dekat dengan Allah, sehingga apa yang diucapkan itu adalah bukan menggambarkan dirinya. Kira-kira seperti itu tradisinya ya. Mari kita lanjutkan lagi. Ini bagian yang merah kalau di dalam teksnya. Itu artinya paragraf baru ya. Waqala. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi amin fid dharain. Waqala, dan berkata, kata Syekh Yusuf, siapa ba'dul mutasawwifati, sebagian ahli tasawuf, ayyadahu, semoga menguatkan kepada ba'dul mutasawwifah itu, siapa Allahu Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, wa a'anahu, dan semoga Allah menolongnya, alaihi, atasnya. Nah, ada sebagian ahli tasawuf yang menjelaskan begini terkait dengan hadis yang sering mungkin didengar dalam tradisi tasawuf ya. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud bil hadisi dengan hadis qudsi, al insanu sirri. Al insanu adapun manusia, sirri adalah rahasiaku. Nah, ini hadis qudsi, ucapan Allah yang disampaikan melalui mulut Rasulullah SAW. Itu hadis qudsi namanya ya. Jadi bukan Al-Quran, tapi ini kalam Allah yang diucapkan melalui Rasulullah. Nah, fal muradu, adapun yang dimaksud dengan hadis al insanu sirri, yakunu, itu ada apa, subutuhu, menetapnya al insan, manusia, fil ilmi, dalam pengetahuan, al ilahi, yang bersifat ilahi, pengetahuan Tuhan ya. Nah, bihadzal i'tibari, dengan ungkapan ini jadi ketika ada ucapan bahwa manusia adalah rahasiaku, kata Tuhan, maka yang dimaksud itu dengan ungkapan ini itu adalah subutuhu, ay subutul insani fil ilmil ilahi qabla wujudihi, sebelum manifest, sebelum mewujud insan itu fil wujudil khariji, di dalam wujud luar, maksudnya di alam semesta. Jadi yang dimaksud bahwa manusia itu rahasiaku, sirku gitu ya, sirku, kata Tuhan. Maka yang dimaksud itu bukan manusia ketika ia sudah lahir ke dunia, bukan manusia ketika ia sudah ada wujud di alam khariji, tetapi manusia qabla wujudihi, sebelum wujudnya manusia itu fil wujudil khariji, di wujud luar. Kita tahu di dalam tradisi tasawuf itu ada al-a'yan al-thabitah, ada al-a'yan al-kharijiyah gitu. Jadi zat yang
masih ada di dalam pengetahuan Tuhan, a'yan sabita, tapi ada juga yang sudah keluar, sudah diciptakan, sudah tercipta di alam semesta, itu a'yan kharijiyah gitu. Nah, kalau ini yang dimaksud dari hadis qudsi itu adalah manusia ketika masih ada di dalam pengetahuan Tuhan, ya, belum mewujud. Li'annallaha, nah ini, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, karena ada Allah, fa'ilnya kembali ke Allah ya, daiman, itu terus-terusan, terus-menerus, ada fi qalbi hadzal abdi, di dalam kalbu hamba yang seperti ini, di dalam kalbu hamba ini. Allah itu terus-terusan ada, tidak pernah pergi, tidak pernah jauh, tidak pernah tidak ada di dalam kalbu seorang hamba sebetulnya. Nah, jadi mungkin ketika kita merasa tidak ada Tuhan di dalam kalbu kita, bukan Tuhan yang tidak ada, tetapi kitanya sebagai manusianya yang sedang menjauh dari Tuhan. Tuhannya sendiri kana daiman fi qalbi hadzal abdi, sebetulnya selalu ada di dalam hati hamba. Fali ajli dzalika, maka oleh karena itu sumia, dinamakan atau disebut apa, qalbuhu, hati manusia atau qalbul insani, maka disebutlah hati manusia itu bi'arsillahi, sebagai arsy Allah. Jadi hati kita itu disebut sebagai arsy Allah, arsyullahi, perantara untuk sampai kepada Allah. Jadi hati kita itu perantara untuk sampai kepada Allah. Gitu. Bimujibi hadis, sesuai dengan hadis, ada hadis yang mengatakan qalbul mu'mini, adapun hati seorang mukmin, arsyullahi, itu adalah arsy Allah. Gitu. Apa maksudnya? Al-mu'minu, adapun mukmin, al-kamil. Bukan adapun ya. Jadi ini penjelasan. Maksudnya hati mukmin itu al-mu'min al-kamil. Al-mu'minil kamil. Qalbul mu'minil kamil. Hati seorang mukmin yang sempurna. Jadi mukminnya bukan mukmin sembarangan, bukan mukmin asal orang yang beriman, tapi al-mu'min al-kamil. Al-mu'abbar anhu, yang diibaratkan si al-mu'min al-kamil itu bil insanil kamili, disebut sebagai al-insan al-kamil. Jadi Allah Tuhan selalu ada di dalam hati hamba, tapi bukan hamba yang sembarang hamba al-kamil, hamba yang sempurna, hamba yang dekat. Loh, katanya nggak ada manusia yang sempurna. Iya, dalam konteks bahwa manusia itu penuh dengan kesalahan. Tetapi dalam tingkat tertentu, dalam tradisi tasawuf itu ada yang disebut al-insanul kamil, itu adalah manusia yang sudah bisa lebih dekat dengan Allah karena amaliyahnya. Nah, jadi pada malam ini yang episode ke-70 ini kan saya memberi judul Amaliyah Sufi menurut Al-Makassari. Nah, jadi kita akan melihat ini sebetulnya konsep hamba yang kamil, hamba yang sempurna, hamba yang dekat dengan Allah itu yang amaliyahnya seperti apa. Nah, kama sumia, sebagaimana disebut atau dinamakan apa, al masjidu masjid baitallahi, sebagai rumah Allah. Masjid kan disebut baitullah kan. Masjid adalah perantara, jadi baitullah perantara untuk dekat dengan Allah, ya toh. Kalau kita ke masjid, masjid itu kan tempat sujud kan, itu isim makan. Nah, jadi dari sajadah, yasjud, kemudian masjid, tempat sujud. Masjid itu baitullah, perantara untuk bisa dekat dengan Allah. Sekarang hati juga adalah arsyullah istilahnya dalam tradisi tasawuf menurut Syekh Al-Makassari, perantara untuk bisa muraqabah dengan Allah, bisa selalu membersamai Allah,
ya. Oleh karenanya hati ini harus selalu bersih supaya bisa menjadi betul-betul menjadi perantara untuk dekat kepada Allah. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam maqam ini qala berkata siapa ba'dul ma'sumin, sebagian al-ma'sumin alaihi salam. Ada riwayat dalam konteks ini kalau apa namanya seseorang itu ingin dekat begitu ya hatinya kepada Allah, maka dalam satu riwayat itu ada satu dialog yang menggambarkan tips bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah, kira-kira begitu. Nah di sini Sobat Ngariksa kalau dilihat ya, ini aina tol buka atau tolabaka gitu ya. Nah, tetapi saya mencoba membandingkan dengan versi manuskrip yang lain. Di sini ada huruf alif yang hilang ini. Jadi ini sebetulnya kan pertanyaan. Aina atlubuka ya Rabb? Aina atlubuka? Bagaimana cara atau di mana? Aina di mana atlubuka? Aku bisa mencarimu ya Rabb, ya Tuhanku. Ya Tuhan, aku bisa mencari Engkau di mana? Bisa menemukan Engkau di mana? Kira-kira gitu. Hamba bertanya ya. Nah, kemudian lanjutannya faqala, maka berkata, berfirman Allah Subhanahu Maha Suci Allah kemudian menjawab, utlubni, gitu kan? Ya, utlubni, carilah, hendaklah engkau mencari aku. Utlubni, kan? Hendaklah engkau mencari aku fi qalbil faqiri, di dalam hati seorang al-faqir. Gitu. Nah, jadi kalau mau mencari Allah di mana, maka carilah Allah itu di dalam hati seorang al-faqir. Al-faqir ini dalam apa namanya tradisi keagamaan ya, dalam tradisi kepengarangan ini sering dipakai sebagai seseorang yang tawadhu, al-faqir, seorang yang meskipun ia berilmu tetapi merasa bahwa ia tidak berilmu ya, meskipun ia seorang yang oleh orang lain dianggap suci, dirinya sendiri menganggap tidak suci. Dikira oleh orang lain itu tidak pernah berdosa, dirinya mengaku al-mudhnib. Ar-raji afwa rabbihil karim, menggambarkan ketawaduan. Nah, tetapi dalam apa namanya penjelasan lain disebut juga bahwa yang dimaksud di sini juga termasuk adalah al-faqir, orang yang papa, orang yang miskin. Kalau kamu ingin menjumpai Tuhan, maka jumpailah di dalam hati orang yang miskin. Orang yang miskin itu seringkali ia dekat dengan Tuhan karena kemiskinannya. Makanya ada dalam tradisi sebagian sufi itu yang justru menghindari sikap berlebih-lebihan keduniawian, karena ingin membersihkan hatinya. Nah, kira-kira begitu ya. Ini kalau saya baca terjemahan yang Zubdatul Asrar yang versi Profesor Nabilah Lubis misalnya ya, di sini diterjemahkan, di mana saya dapat menemui Engkau wahai Tuhan? Dijawab oleh Allah, carilah aku di hati orang miskin. Gitu. Nah, kemudian Sobat Ngariksa bisa melihat footnote-nya, penjelasannya. Di sini Prof. Nabilah Lubis mengutip beberapa sumber termasuk dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ya, bahwa hati seorang mukmin itu bagaikan rumah atau arsy yang diciptakan oleh Allah dan dipersiapkan untuk menjadi tempat pengetahuan tentang Tuhan ya. Nah, ini beberapa penjelasannya menggambarkan memang ini tradisi yang disebutkan di dalam berbagai kitab. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain ada lagi dialognya begini. Aina ajiduka ya Rabb? Aina ajiduka? Di mana aku bisa menjumpai Engkau ya Rabbu? Ya Rabbi. Wahai Tuhanku atau ya Rabbu ya. Di mana aku bisa menjumpai Engkau? Kalau aku ingin ketemu Engkau ya Allah, di mana aku bisa menjumpai Engkau? Qala, maka Allah menjawab, tajiduni, engkau bisa menjumpai aku fi qalbil fakir,
fi qalbil faqir, di dalam hati, di dalam kalbu seorang al-faqir al-mukassari. Al-mukassari itu yang pecah gitu. Maksudnya yang sengsara gitu. Jadi orang yang sengsara itu jangan suka dihina, karena bisa jadi ia itu hamba yang dekat dengan Tuhan, hamba yang dekat dengan Allah. Al-faqir. Al-faqir itu artinya kan butuh kan, orang yang butuh. Biasanya orang yang membutuhkan itu orang yang memang sedang tidak punya, merasa dirinya tidak punya. Kalau orang yang merasa dirinya itu kaya, orang yang merasa dirinya punya, orang yang merasa dirinya kaya, biasanya ia merasa tidak membutuhkan kepada orang lain. Kalau seorang hamba, seorang manusia merasa dirinya itu kaya, tidak membutuhkan Tuhan, maka ia tidak akan mendekat kepada Tuhan. Maka kita diminta untuk menjadi seorang al-faqir, bahkan al-mukassar, seorang al-faqir, seorang yang membutuhkan dan bahkan kesulitan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu bisa dekat dengan Allah. Nah, jadi kalau engkau ingin menjumpai aku, dalam hadis qudsi ini, carilah di dalam kalbu orang miskin, orang fakir yang al-mukassar, yang sedang patah hati barangkali. Tapi di sini poinnya sebetulnya al-qalbu ya. Kita sedang membahas qalbu, bahwa qalbu itu adalah arsyullah, bahwa hati itu adalah tempat perantara untuk sampai kepada pengetahuan Allah. Li ajlil hadis, berdasarkan hadis. Wa auha, dan telah mewahyukan. Siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, Dawuda, kepada Nabi Dawud alaihi salam. Alaihi eta tetap kepada Nabi Dawud assalamu ari kasalamatan. Jadi alaihi ini khabar muqaddam, assalamunya mubtada muakhir, alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, ya Dawud, wahai Dawud, farrig, kosongkanlah olehmu qalbaka, hatimu, askun, maka aku akan bersemayam fihi, di dalamnya. Jadi ini soal hati lagi. Jadi kosong, kalau engkau ingin aku ada di dalam hatimu, farrig, maka kosongkan hatimu. Maksudnya kosongkan hatimu, tentu sucikan hatimu, kosongkan dari hal-hal yang buruk, kosongkan dari hal-hal yang suudzon, kosongkan dari pikiran kan di sini ya. Nah, tetapi kan kalbu ini kan menggambarkan apa yang ada di dalam jiwa kita. Nah, farrig qalbaka, katanya, kosongkan hatimu itu, askun, maka niscaya aku akan diam, akan tinggal, askun itu akan bersemayam fihi, di dalam kalbumu itu. Fala abdun, maka sungguh seorang hamba, yakunu, ada hamba, fala abdun yakunu, ini Sobat Ngariksa, kalau kita melihat kalimatnya bi abwabin ya, bi abwabi baiti rabbih. Nah, saya mencoba membandingkan dengan salinan yang lain. Itu bunyinya itu kalimatnya bukan bi abwabin tetapi bawab. Jadi ini kelebihan ba dan alif, berarti ini bawab. Coba kita coba baca dengan versi yang ada dulu ya, bi abwab. Bisa tidak? Masuk akal tidak coba bacaannya? Fala abdun, maka adapun hamba, seorang hamba, yakunu, ada hamba itu bi abwabi baiti rabbihi, dengan pintu-pintu rumah Tuhannya. Itu pintu-pintu rumah Tuhannya ya. Nah, tapi kalau kita hilangkan ininya menjadi bawab. Bawab itu artinya penjaga pintu. Fala abdun, maka adapun seorang hamba itu, yakunu, ada hamba itu, bawaba baiti rabbihi, adalah penjaga pintu rumah Tuhannya. Jadi ini lebih masuk akal bacaan ini. Dan tentu saja di dalam tradisi tasawuf kan selalu ya, bahwa variasi bacaan itu diakibatkan oleh adanya
perbedaan penyalinan. Dalam tradisi penyalinan, seorang penyalin menulis bi abwab, mungkin mata penyalin yang lain itu lebih awas. Ini bukan bi abwab tapi bawab misalnya. Itu mengapa muncul perbedaan. Tugas kita itu ya dalam filologi kan berijtihad. Itu mengapa disebut at-tahqiq huwa al-ijtihad. Ya, mentahqiq itu membaca teks itu ijtihad. Ijtihad itu kalau benar ya dapat 2 pahalanya, kalau salah ya dapat 1 kan. Jadi ya tidak apa-apa kalau saya salah ya. Mohon dibetulkan nanti. Sobat Ngariksa bisa memberikan alternatif bacaan. Saya akan membaca bawab. Fala abdun, maka adapun hamba, sungguh seorang hamba, yakunu ada itu hamba, bawwaba baiti rabbihi, penjaga pintu rumah Tuhannya. Wahwa, dan adapun baitu rabbih itu qalbuhu, adalah hatinya. Seorang hamba itu adalah penjaga hatinya sendiri. Ya. Hatinya itu kan rumah Tuhan. Nah, si hamba sendiri itu yang bisa menjaga apakah hatinya itu bersih atau tidak. Diibaratkan tadi masjid. Penjaga masjid. Apakah si penjaga masjid ini bisa menjaga masjidnya, membersihkan atau tidak gitu. Nah, fayakunu, maka ada siapa man orang sya'a, fayakunu man sya'a ayyakuna shaybil amanah, fayakunu man sya'a. Ini juga ada kelebihan kelihatannya, mansa'an ya. Fayakunu, maka ada siapa man orang sya'a yang menghendaki Allah, ayyakuna, untuk menjadi sohibal amanati, pemilik amanat. Sebagai amanat maksudnya sebagai penjaga rumah Allah itu, fala yadkhulu, maka tidaklah masuk orang itu fi baiti rabbihi. Bukan. Ya, gini Sobat Ngariksa, saya kira ini berhenti di sini nih, di sohibal amanah ya. Jadi bukan sambungan cara membacanya. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah itulah yang bisa menjadi sohibul amanah. Ya. Jadi insan itu, manusia itu kan bawa baiti robbihi, penjaga rumah Tuhannya. Maksudnya penjaga hatinya. Nah, untuk bisa menjadi orang yang menjaga amanah sebagai penjaga hatinya itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Fayakunu man syaa ayyakuna shahibal amanah. Ya, mungkin bacaannya sedikit kurang jelas, tetapi kira-kira maksudnya begitu. Fala yadkhulu, maka tidak akan masuk fi baiti rabbihi, di rumah Tuhannya, al-mu'abbari, yang diibaratkan anhu, rumah Tuhannya itu, bil baitil ma'muri, dengan sebutan al-baitul ma'mur, min wajhin, dari satu sisi. Nah, kalau membaca versi yang lain itu min wajhin minal wujuhi, atau biwajhin minal wujuhi. Jadi tidak akan bisa masuk ke dalam rumah Tuhan itu yang disebut sebagai Baitul Ma'mur min wajhin, dari perspektif apapun, indal arif, menurut orang yang ma'rifat, menurut sufi, al-muhaqqaqi, yang ahli hakikat, yang al-arif itu sufi. Jadi menurut para sufi tidak akan bisa masuk ke dalam hati hamba, tidak akan bisa masuk ke dalam rumah Tuhan itu ghairu sahibil baiti, selain pemilik rumah itu. Jadi yang bisa masuk ke dalam rumah Tuhan itu adalah hanya pemilik rumah itu. Maksudnya yang dekat dengan hatinya gitu. Karena ini rumah Allah tidak bisa dimasuki sembarangan. Arsyullah ya. Arsyullah itu. Arsy Allah tidak bisa dimasuki sembarangan. Makanya fala yadkhulu ghairu sahibil baiti. Tidak akan pernah bisa masuk kecuali orang yang memang layak masuk ke dalam Arsyullah itu. Jadi kira-kira beginilah. Kalau disederhanakan,
untuk dekat dengan Allah itu hati kita harus siap, hati kita itu harus bersih. Nah, tentu itu kehendak Allah. Apakah kita bisa menjadi hamba yang bisa masuk ke dalam hati yang bersih itu atau tidak? Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah? Tentu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kira-kira begitu ya. Fa'lam, maka ketahuilah hadzalika, hal tersebut, in kunta, kalau engkau ada, arifan, itu termasuk orang yang mengetahui, bihaqiqatil amri, hakikat sesuatu. Wassalam. Wassalam itu ya tanda selesai, maksudnya titik sampai di situ ya. Nah, Sobat Ngariksa, silahkan kalau ada komentar nanti dibubuhkan di Facebooknya ya. Komentar, pertanyaan, atau tentu saja penjelasan tambahan ya, seperti biasanya. Saya suka mendapatkan masukan juga dari Sobat Ngariksa ya. Saya minum dulu. Bismillah. Kita lanjut. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi'ulumi thumma yumkinu, kemudian mungkin apa, ayyuqala, disebutkan, dikatakan, bi anna sababa sirriyatil abdi, bahwa sesungguhnya sebab kerahasiaan seorang hamba, lahu, itu bagi Allah Ta'ala, tinggi Allah, wa sirriyatillahi, dan bahwa sebab kerahasiaan Allah subhanahu, maksudnya Allah, li abdi, itu untuk hambanya Ta'ala, tinggi Allah, untuk hamba Allah. Yakunu, ada apa, al-mujib lidzalika, sesuai dengan itu, qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, udhkuruni, berzikirlah engkau kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingat engkau. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, adzkurkum, maka aku pun akan mengingat kepada engkau. Ya, jadi ada hubungan timbal balik gitu. Itu mengapa disebut sababa sirriyatil abdi lahu ta'ala wa sirriyatillahi subhanahu li abdihi. Ya. Udhkuruni adzkurukum. Kalau engkau tidak mengingat aku, engkau kalian hamba tidak pernah berzikir mengingat Allah, ya Allah juga tidak akan mengingat engkau gitu. Udhkuruni adzkurukum. Kalau kita ada maksud, ada hajat, kita ingin pertolongan Allah, kita ingin dikabulkan oleh Allah, ya tentu kitanya harus mendekat juga kepada Allah dong. Ini mah ada hajat, pengen lulus itu, pengen lulus ini, pengen dikabulkan itu, pengen dikabulkan ini, tapi kitanya hatinya tidak pernah dekat dengan Allah, ya itu tidak masuk akal untuk dikabulkan oleh Allah. Udhkuruni adzkurkum. Berzikirlah engkau kepadaku, aku akan berzikir kepada engkau. Maksudnya akan mengingat engkau ya. Wa qauluhu aidan, dan sabda Nabi dalam hal ini juga, fil hadis, dalam hadis al-qudsi, dalam hadis qudsi. Ada hadis qudsi yang mengatakan tentang pentingnya amaliyah zikir itu begini. Man, barang siapa, man, adapun siapa-siapa, mubtada ya, dzakaroni, yang berzikir atau mengingat aku, fi nafsihi, di dalam dirinya, dzakartuhu, maka aku juga akan mengingatnya, fi nafsi, dalam diriku. Nah, itu kata Allah di dalam hadis qudsi. Tradisi hadis qudsi yang dikutip oleh Syekh Al-Makassari. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Sesiapa orang yang selalu di dalam dirinya itu mengingat aku pun akan mengingat dirinya di dalam diriku. Waman, dan barang siapa dzakaroni, yang mengingat aku, fi malain, dalam barang siapa yang selalu ingat kepadaku di dalam kerumunan orang, maksudnya di dalam membersamai orang, zakartuhu, maka aku pun akan mengingat kepadanya, fi malain, di dalam tadi kerumunan, di sini tuh kerumunan, kebanyakan.
khairin yang lebih baik minhum daripada mereka. Jadi kalau seandainya kita terbiasa untuk berzikir kepada Allah ketika ada di dalam kesibukan, ada di dalam urusan-urusannya, maka Allah pun akan mengingat kepada hambanya itu di dalam berbagai situasi yang lebih baik daripada lingkungan atau orang yang menyertai si hamba itu, ya. Intaha, selesai sampai di situ. Jadi balasannya selalu yang lebih baik ketika kita melaksanakan atau berzikir kepada Allah, maka balasan yang kita terima itu selalu dijanjikan yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Intinya itu. Saya agak ragu sebetulnya Sobat Ngariksa terjemah al-mala ini, ya, karena di dalam bacaan yang lain itu tidak ada hamzahnya. Mula, fi mula, man dzakaroni fi mula. Sini, dzakartu fi mula. Ada hamzahnya, ya, mala. Hamzah, hamzah atau ain ini. Nah, nanti Sobat Ngariksa bisa lihat di dalam mungkin sumber-sumber yang lain. Saya sudah mencoba membandingkan di dalam manuskrip yang ada, yang 3 salinan itu, tapi memang ini bacaan ini tidak terlalu jelas. Summa ba'dal kalami, kemudian setelah kita berbincang, at-tawili yang panjang, wal qauli, dan setelah kaul-kaul, al-jamili yang indah, roja'na. Nah, di sini Sobat Ngariksa ada kalimat roja'na. Mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa di dalam bacaan lain itu tidak ada alifnya. Jadi roja'na, roja'a biasa, ya, artinya pulang, gitu, pulang. Setelah kita membicarakan banyak hal, kata Syekh Al-Makassari, setelah kita menyampaikan kalimat-kalimat yang indah-indah, maka roja'na, mari kita kembali lagi ila ma kunna, kepada hal, kepada topik kunna yang kita ada, bi irodati bayanihi, yang sejak awal kita bermaksud untuk menjelaskannya. Jadi maksudnya mungkin kalau sekarang itu kembali ke laptop, mungkin gitu, ya. Cuma bahasa Syekh Al-Makassari, ya, kan waktu itu tidak ada laptop, jadi kembali ke laptop, roja'na ila ma kunna bi irodati bayanihi. Nah, sekarang gini deh, setelah saya panjang lebar menjelaskan tentang wujud, menjelaskan tentang tradisi sufi, menjelaskan tentang pengetahuan Tuhan, menjelaskan tentang zikir hati, dan seterusnya, maka mari kita kembali lagi pada tujuan awal. Saya ingin menjelaskan sesuatu, kata Syekh Al-Makassari. Wal maksudi bidzati, dan maksud dari penjelasan saya di dalam kitab Zubdatul Asrar ini yang sesungguhnya. Fahina idin, maka ketika itu, maksudnya fahina idin, maka ketika kita ingin kembali pada apa yang ingin kita jelaskan sejak awal, nunabbihu, kami memberikan peringatan bitanbihatin nafsihi, ya. Ini juga bacaan nafsihi ini agak meragukan karena di dalam versi yang lain itu nafisah, bukan nafsihi, ya. Ya, mungkin kalau nafsihi berarti nunabbihu, kami memberikan peringatan bitanbihati nafsihi, dengan peringatan dirinya. Dirinya itu apa gitu, kembalinya kemana? Nah, saya kurang bisa memahami kalau nafsihi. Nah, tetapi kalau nafisah, nah itu lebih masuk akal. Jadi nunabbihu, kami memberikan peringatan bitanbihat, dengan beberapa peringatan nafisatin, gitu, yang indah, ya, nafisatin, yang baik-baik, begitu, yang berharga, kemudian nafiatin, yang bermanfaat, insya'a, jika menghendaki siapa Allah Ta'ala liba'di tullabit tariqati. Jadi kami, kata Syekh Yusuf, ingin sekarang memberikan petunjuk, ingin memberikan peringatan, tips
yang bermanfaat insya Allah. Untuk siapa? Li ba'di tullabit thariqati, petunjuk ini bagi sebagian mereka yang menempuh atau menjalani tarekat. Jadi di dalam tradisi tasawuf, Sobat Ngariksa, jangan lupa ada organisasi tarekat ya. Kita sering mendengar itu. Pada masa awal penyebaran Islam khususnya, tarekat di Nusantara itu sangat penting sekali perannya. Karena memegang peranan yang sangat penting di dalam penyebaran satu pengetahuan dari orang ke orang, dari guru ke murid, dari mursyid ke murid, murid mengangkat murid lagi, muridnya menjadi mursyid, menjadi guru, dan seterusnya. Sehingga tarekat itu menjadi sarana penyebaran Islam di Nusantara secara sistematis. Nah, kita tahu bahwa Syekh Yusuf itu khalifah di dalam tarekat Khalwatiyah ya, salah satunya. Tentu saja tidak hanya satu tarekat ya. Nah, ini merupakan tips khusus bagi sebagian mereka yang menjalani tarekat minal ahbabi, dari teman-teman al-ahbab itu yang dicintai. Berarti al-ahbab itu teman-teman yang tercinta, minal ahbabi. Wali ahli suluki, dan ini peringatan untuk ahli suluk, mereka yang menjalani tasawuf, minal ashabi, dari sebagian sahabat-sahabat. Ballaghahu, semoga menyampaikan kepada ba'du tullab itu, kepada sebagian pencari ilmu di dalam atau melalui tarekat, semoga menyampaikan kepada mereka itu siapa Allah Ta'ala menyampaikan kemana? Ila muradihi, kepada maksudnya. Nah, ini doa dari Syekh Yusuf. Mudah-mudahan mereka yang menempuh jalan tarekat, mudah-mudahan mereka yang sedang belajar tasawuf, mudah-mudahan disampaikan ke maksudnya. Ila muradihi. Maksudnya itu apa? Maksud orang-orang yang belajar tasawuf tarekat itu apa? Ya, dekat dengan Allah. Ini doa dari Syekh Yusuf. Amin, mudah-mudahan ya. Wa ja'alahu, dan semoga menjadikan kepada ba'du tullab itu wa ja'alahu, dan semoga menjadikan Allah kepada ba'du tullab itu, fa'ilnya Allah, maf'ul bihnya ba'du tullab, insya'a, jika menghendaki siapa Allah Ta'ala matinggi Allah, menjadikan apa? Min khairi ibadihi, dari hamba-hambanya yang terbaik. Semoga Allah menjadikan mereka itu hamba-hamba yang terbaik. Amin. Fanaqulu, maka kami berkata, ini tanbihnya nih, peringatannya ya. Al-an, kami sekarang berkata, i'lam, ketahuilah, kata Syekh Yusuf, ya waliyallahi, wahai wali Allah. Disapanya wali Allah ya, orang yang ahli suluk, karena sudah ahli kan, ahli suluk. Ya waliyallahi, wahai wali Allah, wa naibahu, dan wahai wakil wali Allah, wa zillallahi, dan wahai bayangan Allah, wa khalifatahu, dan wahai khalifah Allah. Tuh. Jadi ini menggambarkan istilah-istilah yang ada di dalam tradisi tasawuf, Sobat Ngariksa. Jadi ada wali itu manusia, dalam hal ini manusia itu kan dianggap sebagai bayangan Allah di muka bumi, zillullah fil ard. Juga khalifatullah fil ard, khalifah atau pengganti Allah di muka bumi. Nah, Nabi Adam kan diciptakan sebagai khalifah toh, ketika diciptakan ini. Allah kan berdialog dengan malaikat bahwa aku akan ciptakan khalifah gitu. Walaupun malaikat protes ya. Kenapa engkau ciptakan Adam gitu sebagai khalifah? Padahal mereka itu nanti punya karakter suka menumpahkan darah gitu ya. Tapi tentu kalian tidak tahu, aku lebih tahu, kata Allah kan. Dialognya kan begitu. Ini istilah-istilah dalam tradisi sufi. Ketahuilah oleh wahai wali Allah, wakil Allah, bayangan Allah, khalifah Allah, sabbatani, semoga menetapkan kepadaku siapa Allah, wa iyyaka, dan kepada engkau, kata Syekh Yusuf, bil qauli ats-tsabiti, dengan ucapan yang tetap, at-tami, yang sempurna,
wa yakhtim, dan semoga menutup, mengakhiri, li, dan semoga mengakhiri Allah li kepadaku, walahu, dan kepadanya, husnal khitami, akhir yang baik. Maksudnya husnul khatimah tentu saja. Ya, ini doa ya. Jadi ketika menyapa orang itu sangat terbiasa di dalam teks-teks itu diiringi dengan doa. Sedang menyapa waliullah, sedang menyapa orang, ya. Kemudian diiringi dengan doa dulu. Sabbatani Allah wa iyyaka bil qawli sabit atam wa yakhtim li walahu husnal khitam. Isinya apa? Nah, di belakang. Jadi sobat ngariksa harus bisa menemukan inti kalimatnya. Nah, seruannya itu belum ada kan? Wahai para wali Allah. Isinya kan belum ada kan? Baru doa. Nah, isinya itu ini nih. Ya wali Allah, inna likulli waliyin, sesungguhnya bagi setiap wali min auliya'illahi ta'ala, dari wali-wali Allah Ta'ala itu, wa arifin, dan untuk setiap orang yang ma'rifat, min urafaihi, dari ahli-ahli ma'rifat kepada Allah subhanahu ma suci Allah, sughlan. Nah, itu isim innanya. Inna tadi kan inna likulli waliyin, likulli ini khobar inna. Inna likulli waliyin min auliya'illahi ta'ala wa arifin min urafaihi subhanahu sughlan. Jadi bagi para wali Allah itu ada satu amalan, satu amaliyah, sughlan, satu kesibukan, minal asgholi, dari beberapa kesibukan, wahajiron, dan amaliyah, ya. Al-hajir itu apa diterjemahkannya? Kebiasaan, amaliyah kan. Jadi pertama ada kesibukan, ada rutinitas, wahajiron, dan ada amaliyah, minal hajiroti, dari berbagai amaliyah. Jadi ada yang oleh Syekh Al-Makassari disebut sughlun, ada hajir. Maksudnya setiap orang yang ingin menjadi seorang yang dekat dengan Allah itu ada sughlun minal asghal wa hajirun minal hajirat. Nah, sekarang pertanyaannya apa sughlun itu? Fa'afdalul asghali, maka adapun sebaik-baiknya kesibukan hati, sughlul ma'iyati, itu adalah kesibukan untuk membersamai Allah. Gitu. Jadi syarat untuk menjadi seorang yang dekat dengan Allah itu, ya, yang pertama adalah Syekh Al-Makassari menyebutnya, istilahnya sughlul ma'iyah. Ini konsisten dengan ini disebutkan di berikutnya. Konsisten dengan apa yang dijelaskan di awal kitab ini. Sughlul ma'iyah al-musaru, ya, karena sifat dari sughlu. Al-musaru, yang diisyaratkan ilaihi atas sughlul ma'iyah itu, fi sodri risalati, di awal risalah ini, di awal Zubtul Asrar. Kita kan sudah membahas tentang al-ma'iyah ini, ihatatul ma'iyah waktu itu istilahnya. Jadi dekat dengan Allah itu digambarkan dengan istilah ihatatul ma'iyah, meliputi dan membersamai. Juga ma'iyatul ihatah, membersamai dan meliputi, ya. Selalu merasa dibersamai oleh Allah, selalu merasa diliputi oleh Allah di dalam berbagai aktivitas. Nah, ini yang disebut sebagai sughlul ma'iyah. Yang paling utama aktivitas bagi seorang hamba itu, ya, merasa selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kama anna afdhalal hajirati, sebagaimana sebaik-baiknya al-hajirat, sebaik-baiknya amaliyah, sebaik-baiknya amalan, al-ismul a'dhamu, itu adalah al-ismul a'dham. Nah, al-ismu, nama, al-a'dham, yang agung, yang paling agung. Sobat Ngariksa tentu juga mengenal istilah al-ismul a'dham ini, nama yang agung. Itu adalah, ya, tentu berbagai riwayat, ya, menyebutkan
Al-Ismul A'zam itu lafaz Allah misalnya, salah satunya itu kan Al-Ismul A'zam itu adalah lafaz Allah ya. Zikir dengan menggunakan lafaz Allah, juga zikir dengan menggunakan asma-asma Allah. Nah, jadi Sobat Ngadiksa mungkin di dalam berbagai tradisi kajian Islam ya, tentang Al-Ismul A'zam ini banyak dibahas. Sebagian mengatakan bahwa ya tidak usah mengagungkan satu nama dibanding nama yang lain, nama Allah maksudnya. Ya, karena sama pada dasarnya. Tetapi sebagian mengatakan lagi maksudnya adalah kalau seseorang itu berdoa, berzikir dengan nama ini, khususnya Allah, ya, Allah, maka doa yang ia lantunkan kepada Allah itu akan diijabah. Nah, tradisinya kan begitu. Misalnya saya ingin bacakan salah satu penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya rahimahullah. Al-muradu bismil a'zam, adapun yang dimaksud dengan al-ismul a'zam itu kullusmin adalah setiap nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala, da'a yang berdoa siapa al-abdu hamba bihi dengannya, mustaghriqon dengan sepenuh hati, bihaitsu la yakunu sekira-kira tidak ada fi fikrihi ghairullahi ta'ala. Jadi nama yang dipakai untuk berzikir oleh seorang hamba, dan ketika ia berzikir dengan nama itu, tidak ada lagi di dalam hatinya, di dalam fikirnya selain nama itu, selain nama Allah. Nah, al-ismul a'zam. Fa inna man ta'atta lahu dzalika ustujiba lahu. Barang siapa yang berdoa dan menggunakan al-ismul a'zam, ya, menggunakan nama Allah, maka ustujiba lahu, niscaya doanya itu akan diijabah, gitu. Nah, ini makna salah satu makna tentu saja ya. Kalau kita lacak ya banyak ya penjelasannya. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwa menurut Syekh Al-Makassari, amaliyah bagi seorang sufi itu ada dua. Yang pertama itu adalah selalu merasa dibersamai oleh Allah. Yang kedua selalu berzikir, selalu menyebut al-ismul a'zam, nama Allah. Mengapa kok keduanya itu menjadi istimewa? Kilahuma, karena keduanya itu yakunani, ada keduanya itu bimanzilatil ummi, itu seperti ibu wal abi dan bapak. Jadi semartabat dengan ibu dan bapak, dua yang tidak bisa dipisahkan, ibu dan bapak, al wal ab. Jadi kita harus berzikir juga menggunakan al-ismul a'zam itu, nama-nama Allah yang agung ya. Tetapi tidak bisa juga kalau hati kita tidak bisa selalu hati kita tidak bisa selalu menghadirkan Allah misalnya. Kalau tidak bisa ya percuma juga hadirnya gitu. Percuma juga zikirnya gitu ya. Harus dua-duanya berbarengan. Yakunani bimanzilatil wal ab li jami'il asghali, untuk semua aktivitas, semua kesibukan, wal asghal wal hajirati, dan untuk semua amaliyah kulliha. Id, karenanya la yasiro, ya, ada alif ya, dua karena. Id, karenanya la yasiro, tidak akan bisa jadi keduanya. Bukan, salah. Alifnya bukan ke ro ini. Tapi ke kalimat berikutnya. Ini Sobat Ngadiksa, kalau dalam manuskrip kan tidak ada spasi ya, jadi bisa ketukar ini yasiro nih alifnya ke ro atau ke kaf. Tapi begitu saya baca kata berikutnya, saya kira ini akabir, jadi alifnya bukan ke ro. Id, karena la yasiru, tidak akan jadi siapa akabirul auliyai, para wali yang besar itu, wal urafai, dan para ahli ma'rifat yang besar itu tidak akan jadi walian seorang wali, wa arifan, dan seorang arif, illa bi asghali afdolil asghal, kecuali mereka itu memang sudah menempuh amaliyah syughlul ma'iyah tadi itu. Jadi seorang yang menjadi wali, seorang yang menjadi arif, kata Syekh Al-Makassari, itu memang ya hatinya sudah selalu membersamai Allah, hatinya sudah selalu menghadirkan Allah. Wasti'mali afdolil hajirati, dan
mereka itu tidak bisa menjadi wali yang ternama gitu, yang terhormat, yang utama, kecuali karena wasti'mali afdolil hajirati, karena sudah mengamalkan amaliyah yang paling utama, yaitu yang tadi disebutkan itu ya, al-ismul azam dan syughlul ma'iyah. Walakin tetapi bisyarti akhdhihima, dengan syarat mengambil keduanya itu, syughlul ma'iyah dan al-ismul azam itu, anil masyayikhi, dari para guru al-kummali, yang sempurna. Ini jamak dari al-kamil saya kira ya. Kadang-kadang jamak al-kamil itu al-kamalah gitu. Tapi dengan syarat mendapatkan atau memperoleh amaliyah itu dari guru-guru yang sempurna, min ahlillahi ta'ala, dari ahli Allah ta'ala, qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah asrarahum, sir mereka, hati mereka, maksudnya hati para guru itu. Wa illa, dan kalau tidak diperoleh dari para masyayikh, la yasihu fala yasihu, maka tidak sah dalika amaliyahnya itu abadan selamanya. Fali ajli dalika, maka oleh karena itu, ini dalam tradisi sufi memang kan harus ada mursyid ya, harus ada guru ya, sobat ngariksa. Jadi dengan begini kita bisa mengetahui nih mengapa mursyid, guru di dalam tradisi tarekat itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa memahami mengapa misalnya dalam tradisi tarekat itu suka ada foto gitu ya, di foto mursyidnya. Itu tentu saja bukan menyembah fotonya ya, bukan kan suka ada anggapan yang tanpa mengetahui tradisi sufi itu sendiri kemudian menganggap keliru, misalnya musyrik atau apa gitu, tapi tidak tahu ilmunya. Nah, fali ajli dalik, maka oleh karena itu, qala, maka bersabda Rasulullah SAW, man, barang siapa, mata, yang meninggal, walaisa, dan tidak ada, fi unuqihi, di dalam pundaknya, bai'atun, bai'at, summa mata, kemudian ia meninggal, faqad mata, maka sungguh ia telah meninggal, wafat, maitatan jahiliyatan, dengan kematian yang jahiliyah ya, yang tak tercerahkan gitu. Itu mengapa sekali lagi dalam tradisi tasawuf syekh itu menjadi sangat penting, dan melalui baiat kan. Baiat itu berjanji, sumpah setia. Fali ajli dalika, maka oleh karena itu, aidon juga, qalu, mereka berkata, siapa? Ay ahlu tasawuf, ahli tasawuf, qaddasa, semoga membersihkan siapa Allah arwahum, ruh mereka. Makanya dalam tradisi tasawuf ada ucapan begini nih, man, adapun orang, la syaikhu, yang tidak punya syekh, lahu, baginya, fasyaitonu, di sini tidak ada alif lamnya, fasyaitonun, fasyaitonu, maka adapun setan, syaikhuhu, itu menjadi syekhnya. Jadi kalau orang yang belajar tanpa syekh, tanpa guru, maka ia ya gurunya itu ya setan, kan begitu. Wa kuluman, dan setiap orang, kana, yang ada, syaikhuhu, apa syaikhu syekhnya, atau siapa syaikhu syekhnya itu syaitonan, itu setan, faqad dhalla, maka sungguh ia telah sesat, wa adalla, dan ia menyesatkan. Walau kana, walaupun ada kasirul ilmi, walaupun ada ia itu kasirul ilmi, walaupun ilmunya banyak, wal amali, walaupun amalnya banyak. Kalau dalam tradisi tasawuf itu strict ya, tarekat khususnya. Sebenarnya tasawuf juga kan ada tasawuf yang tanpa tarekat, ada tasawuf yang tarekat. Ini tasawuf yang tarekat. Jadi sobat ngariksa perlu membedakan juga ya, karena tarekat itu juga kan muncul belakangan ya, khususnya mungkin abad ke-18 ya. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, Syatariyah, banyak sekali tarekat-tarekat. Kalau di masa-masa awal ya seperti mungkin Rabi'ah Adawiyah misalnya, jadi lebih ke tidak diorganisasi tasawufnya itu untuk ya semacam taqarrub atau al-hub, cinta kepada Allah ya, tasawuf tanpa tarekat. Kalau yang ini tarekat, makanya ada baiatnya. Fa'lam, maka ketahuilah dalika, hal tersebut. Summa muradu, kemudian adapun yang dimaksud bisyaikhi, dengan syekhuna di sini, syekhul bai'ati adalah syekh al-bai'at wa talqini, syekh yang bisa
mengambil sumpah setia, wat talqini dan talqin. La bimujarradi syaikhil qiraah, bukan yang semata-mata hanya guru yang membacakan, wat ta'limi dan ta'lim. Jadi bukan seperti saya. Kalau saya kan seorang filolog yang membacakan dan ya taklim saja ya, sebagai ngariksa kita ngaji ya. Wa syaikhul bai'ati, dan adapun syekh al bai'at wa talqini dan talqin itu huwa itu khalifatullahi, adalah khalifah Allah, wa naibuhu dan naib Allah, bal ainuhu, bal ain Allah, bahkan la ghairuhu, bukan selain Allah. Betul-betul citra mursyid di dalam tradisi tarekat itu sangat dipatuhi sekali. Nah, itu mengapa kalau dalam konteks yang kontemporer ya Sobat Ngariksa, dalam konteks politik misalnya di Indonesia itu menarik juga bahwa tarekat itu seringkali kalau mau pemilu itu sebetulnya didekati oleh tokoh-tokoh politik. Mengapa? Karena dipegang saja seorang syekhnya, wah itu muridnya itu patuh itu. Kadang-kadang begitu di zaman dulu. Ya, mungkin sekarang enggak ya. Di zaman dulu, zaman Orde Baru, wah itu tarekat itu menjadi incaran gitu. Karena memang akan dipatuhi oleh para pengikutnya toh. Li'annal khalifata, karena sesungguhnya khalifah suratul mustakhlif, itu adalah gambaran zat yang mengamanahkan atau mengangkat sebagai khalifah, wal mustakhlif makna. Fatahaqqaq, maka hendaklah engkau yakinkan dalika, hal tersebut, in kunta, kalau seandainya engkau min ahli tahaqquqi, termasuk dari ahli hakikat. Summa lamma kana, kemudian manakala ada siapa Rasulullah SAW baya'an nasa, membaiat Rasulullah an-nasa, kepada orang-orang, kepada sahabatnya, minal ashabi, dari kalangan para sahabat. Fahina idin, maka ketika Rasulullah membaiat para sahabatnya itu, yatajalla, maka bertajalli siapa Allah Ta'ala alaihi, kepada Nabi. Jadi kalau seseorang baiat itu sama gambarannya seperti halnya dulu para sahabat membaiat Rasulullah. Nah, sebetulnya baiat itu bukan kepada Rasulullah hakikatnya, tapi kepada Allah. Karena pada saat itu fahina idin yatajallallahu ta'ala alaihi. Ketika itu sebetulnya Allah bertajalli di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitajallil aini wa ta'ayyunil wahdi. Bihaisu la yatamayyazu, sekiranya tidak berbeda al mutajalli lahu inda syuhudil arifi, di hadapan para sufi, para arif, al muhaqqiq, itu ketika bertajalli Allah di dalam diri, maka ketika itulah baiat itu sebetulnya adalah berbaiat kepada Allah. Fayakunu, maka ada dzalika, hal tersebut, tanbihan, sebagai peringatan, wa ta'liman, dan pelajaran, li ahlil bai'ati, bagi mereka yang berbaiat, al-madhkurina, yang disebutkan di atas, alladzina, yang yakunu al-an hum bimanzilatil muridin, yang sekarang kemudian mereka menjadi seorang murid. Al-akhirin, ini sebenarnya bukan al-akhirin ini. Ini bukan al-akhirin ya. Coba kita lihat sedikit sebagai bandingan. Al-akhidhin. Nah, ini seperti ro pada dza di sini. Jadi mereka yang mengambil baiat itu menjadi seorang murid, al-akhidhina, yang mengambil sumpah setia, anil masyayikhi, dari para gurunya, lama baya'uhum, ketika mereka membaiat gurunya itu, masyayikhahum. Nah, mungkin yang terakhir Sobat Ngariksa, di sini saya sedikit loncat ke sini ya, bahwa tradisi baiat di dalam tradisi sufi itu didasarkan pada satu ayat di dalam surat Al-Fatah ya, ayat 10 ya. Nah, coba kita baca suratnya. Fa'idha fahimta, maka ketika engkau sudah paham kadalika, tradisi di dalam tarekat itu, qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, innalladzina, nah, ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankus ala nafsih, al-ayat. Jadi
Innaladina, sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, innama yubayyi'una, sesungguhnya mereka itu berbaiat Allah kepada Allah. Yadullahi, tangan Allah, fauqa aidim, di atas tangan mereka. Nah, ini secara harfiah terjemahannya, gitu ya. Yang sama-sama kita sudah sering pahami. Faman nakasa, maka barang siapa yang melanggar janji, fa innama yankusu ala nafsih, maka sesungguhnya ia melanggar janji kepada dirinya sendiri, gitu. Nah, fali ajli dzalika, oleh karena itu yajibu 'alal murid al-arif, wajib bagi seorang murid yang sudah mengetahui itu waqtal mubaya'ah, ketika mengambil bayat ma'a syaikhi, kepada syekhnya, ayyusyahida fi syuhudin wa ya'rifa fi ma'rifati annahu ma baya'a illallah. Jadi ketika membayat itu dalam tradisi tarekat itu, sobat ngariksa, itu seorang murid itu diminta untuk ia tidak sedang membayat atau sumpah setia kepada gurunya, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya ia sedang syuhud, ia sedang berjanji setia, maksudnya ya komitmen gitu kepada Allah, gitu ya. Ayyusyahida fi syuhudin wa ya'rif fi ma'rifati ta'ala. Fala budda min dzalika. Nah, itu harus demikian kalau di dalam tradisi tarekat. Wa illa, kalau itu tidak dilakukan, fala yasilu, maka ia tidak akan sampai ila maqami ahlil ma'rifati, ke makom atau ke level, ke jenjang ahli ma'rifat billahi ta'ala. Tidak akan bisa kalau tidak menjalani proses itu. Karena memang prosesinya seperti itu. Karena organisasi. Tarekat itu organisasi. Fabi mujarrodi dukhulil murid. Fabi mujarrodi dukhulil muridi, maka hanya dengan masuknya seseorang fil mubayaati, melalui bayat itu, ma'asyaikhi, kepada syekhnya, wasola, ia akan sampai ila maqamil arifina, kepada makam atau kepada level al-arifin, orang-orang yang mengetahui atau ma'rifat bi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, ya. Demikian sobat ngariksa, sudah selesai, sudah 1 jam lebih ya. Mohon maaf agak kelebihan. Kita titik dulu sampai di sini. Jadi memang ini masih panjang sobat ngariset, ya. Kalau kita pelan-pelan membacanya. Kalau mau kita cepat sebetulnya juga ya bisa cepat juga. Tapi anggap saja kita ya sambil belajar membaca manuskripnya ya. Kalau pengertiannya, pemahamannya ada yang tidak tepat, ada yang keliru, saya tentu mohon diingatkan dan mohon sobat ngariksa untuk memberikan tambahan-tambahan pencerahan untuk sobat ngariksa semuanya, saling berbagi. Demikian sobat ngariksa, apakah ada yang memberikan catatan, komentar? Silakan. Ya, ada satu pertanyaan. Ya, silakan. Dari siapa? Dari Ohan Jauharudin. Oh ya. Apakah satu keharusan seseorang memiliki mursyid ketika seseorang mewiridkan satu amalan, misalkan diambil dari sebagian ayat-ayat tertentu dari Al-Quran tanpa melalui ijazah atau sanad atau mursyid, dan semata karena keyakinan sebuah kebaikan? Ya, terima kasih Kang Ohan. Apakah satu keharusan seseorang memiliki mursyid? Dalam tradisi tarekat, kalau kita memang niat untuk masuk ke dalam tarekat, ya harus ada mursyid, tidak bisa ya. Tetapi tarekat itu salah satu pilihan. Bertarekat itu berorganisasi. Kita bisa memilih untuk masuk organisasi atau tidak gitu. Jadi ini yang barangkali perlu dipahami ya, bahwa ini ketika kita berbicara tradisi tarekat ya, menjadi anggota tarekat, tidak bisa kita mengamalkan formula tarekat misalnya tertentu begitu tanpa seorang mursyid ya. Tetapi bagaimana kalau saya memang kan seperti di dalam di dalam mungkin tahun 90-an itu ada fenomena yang disebut sebagai urban sufism, tasawuf perkotaan. Nah, tasawuf perkotaan ini sebetulnya sama, tahdzibun nafs, tahdzibul qalb, membersihkan hati, berzikir dengan zikir tertentu gitu ya, tetapi tanpa tarekat. Karena itu tidak meniatkan untuk masuk ke dalam organisasi tarekat yang konvensional, yang umum gitu. Ya tidak apa-apa juga gitu.
ya, bukan satu keharusan untuk masuk ke dalam tarekat, bukan keharusan. Tapi begitu masuk tarekat, maka cara bertarekatnya harus ada mursyid, ya, kira-kira begitu. Ya, ada lagi? Ada. Ya. Ada satu lagi. Coba boleh. Dari akun Salahuddin Sopu. Wah, ya, dari Sulawesi ini, dari mungkin dari ahli waris Syekh Yusuf ini. Ya. Kang, kaum Salafi Wahabi juga sangat meyakini Allah bersemayam di atas arsy, tapi dimaknai secara transenden. Ya. Sementara kaum Sufi meyakini Allah berada di arsy hati seorang mukmin. Jadi sama-sama di arsy dengan pemaknaan yang berbeda. Kaum Sufi imanen, sementara Wahabi Salafi transenden. Pandangan Kang Oman bagaimana? Terus saya kira energi khusus zikir yang diijazahkan dengan yang tidak. Ini saya rasakan sendiri. Ya. Ya, ada 2 poin nih dari Pak Salahuddin Sopu. Terima kasih. Kaos ngariksanya udah nyampe ya Pak Salahuddin ya kemarin. Ya. Apa tadi? Ya, jadi memang ini perdebatan panjang ya tentang kalimat-kalimat, kata-kata di dalam Al-Quran. Itu kan perdebatan panjang, apakah diartikan secara harfiah ketika ada kata arsy misalnya. Allah itu istawa alal arsy misalnya. Atau yadullah yang tadi ya. Tangan Allah di fauqa aidihim, di atas tangan mereka. Apakah tangannya itu tangan seperti ini, tangan seperti yang kita bayangkan manusia, atau seperti apa gitu. Nah, itu kan perdebatan panjang ya. Kalau di dalam tradisi ini bukan hanya dalam perdebatan konteks Wahabi misalnya, atau yang disebut Salafi kontemporer ya. Tapi sejak awal dulu, sejak munculnya mazhab-mazhab teologis di dalam Islam kan, ya Mu'tazili, kemudian Asy'ari, itu kan perdebatannya kan seperti itu kan. Nah, tentu saja banyak para sufi ya, itu yang memang tradisinya itu dipengaruhi oleh tradisi Asy'ari gitu. Jadi memahami kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh teologi Asy'ari ya, yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari tentu saja. Nah, jadi kalau bertanya bagaimana pendapat saya, ya pendapat saya ya itu memang tradisi yang sudah lama gitu. Nah, ada demikian. Yang penting itu adalah kita memahami silsilah atau asal usul tradisinya dan penjelasannya mengapa gitu ya, karena tidak bisa dipaksakan juga kan. Kalau memang ada orang yang memahami tangannya itu tangan Allah ya tangan gitu, tapi ada juga yang menafsirkan itu maksudnya kekuasaan gitu. Demikian juga arsy tadi kan, arsy Allah yang satu memahami sebagai imanen menurut istilah Pak Salahuddin, kemudian yang lain memahami sebagai transenden, tidak boleh ditafsirkan macam-macam ya, yang arsy begitu ya. Nah, tentu saja itu tradisi yang sudah sangat panjang sekali. Dan saya kira ya saya mengamini ya apa yang disampaikan oleh Pak Salahuddin, bahwa ketika ada amalan yang diijazahkan oleh guru tertentu, itu mengamalkannya energinya berbeda dengan amalan yang tidak melalui ijazah. Ijazah itu kan sebetulnya proses transfer ilmu, ridhonya seorang guru kepada seorang murid. Jadi seringkali kan kita sudah hafal sebetulnya doa tertentu, tapi ketika ketemu orang yang kita hormati, yang kita minta kepada beliau untuk mengijazahkan doa tertentu, sebetulnya doanya mungkin kita sudah hafalkan, kita sudah amalkan, tapi kita minta lagi, itu namanya ijazah ya. Dan kata ijazah juga kan di dalam tradisi hadis juga dipakai juga, bahwa saya sudah mendapat ijazah pembacaan hadis ini dari guru siapa dan seterusnya, ada juga. Atau ada juga ijazah itu Al-Quran, saya mendapatkan ijazah
pembacaan Al-Quran ini dari guru Al-Quran A misalnya gitu ya. Pembacaannya, penghayatannya pasti akan berbeda dengan kalau kita belajar sendiri ya. Pokoknya saya ingin menekankan bahwa untuk mempelajari agama, ajaran agama, khususnya dalam ini Islam ya, tentu saja yang sangat kompleks, perlu seorang yang membimbing. Itu baik di dalam tarekat maupun non tarekat sebetulnya. Amaliyah itu perlu ada yang membimbing. Saya kira demikian. Ya. Ada lagi? Tidak? Alhamdulillah. Baik Sobat Ngariksa, terima kasih banyak atas semua respon dan kehadiran dari Sobat Ngariksa. Kalau saya lihat ada beberapa tentu saja yang hadir. Ini ada Bang Bobi juga ini. Bang Bobi ini kelihatannya sebetulnya sedang tugas di Mekah ya. Alhamdulillah hadir nih, menyimak juga ini. Kang Tawab nih. Ciputat Empire hadir. Wah, maksudnya sebetulnya ini adalah Kang Tawab yang sedang ada di Tanah Suci ya. Mudah-mudahan lancar semuanya tugas menemani dan melayani jemaah hajinya untuk para petugas haji. Dan kita doakan tentu saja ya dalam beberapa hari ke depan para jemaah haji kita akan melaksanakan puncak haji, wukuf di Arafah, mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kejadian yang tidak diharapkan, apalagi ini haji setelah pandemi ya, yang tentu saja hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para jemaah haji, termasuk jemaah haji dari Indonesia. Mari kita doakan secara khusus para jemaah haji kita, khususnya jemaah haji Indonesia dan umumnya para jemaah haji semuanya, mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, dan lancar menjalankan ibadah. Kemudian kita juga yang ada di sini, terlepas dari perbedaan hari nanti Zulhijjahnya, 10 Zulhijjahnya ya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah dengan baik ya. Nah, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk niat itu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat Ngariksa, beragama adalah soal mencari. Bagi para sufi, yang dicari semata ridho ilahi, seraya meyakini bahwa dia selalu bersama dalam hati. Mencari Tuhan tak perlu jauh. Dalam kalbu seorang al-fakir dia berlabuh. Tuhan selalu dekat, hamba sendiri yang kadang menjauh. Para sufi meyakini zikir adalah perekat dan pendekat. Demikian sebagaimana Syekh Al-Makassari berpendapat. Melalui petunjuk guru, kesempurnaannya niscaya didapat. Bagi Al-Makassari, pengetahuan yang diperoleh sendiri dianggap belum memadai. Belajar dan mengaji ilmu siri harus bersama guru yang mendampingi. Mudah-mudahan bermanfaat Sobat Ngariksa. Terima kasih yang sudah subscribe channel. Kemarin saya kunjungan kebetulan ke Kyoto, ke Jepang, dan selama 2 pekan di sana saya mempromosikan juga Ngariksa. Saya berharap mungkin ini subscribernya sekarang sudah bertambah dari para mahasiswa di Jepang. Mudah-mudahan ada yang menonton nih sekarang di Kyoto. Mereka yang sedang belajar bahasa Indonesia juga, mempelajari tradisi Islam, tradisi keberagaman di Indonesia. Dan jangan lupa nanti tunggu tayangan spesial, edisi spesial dari tayangan Ngariksa bersama Profesor Michael Viner. Nanti tunggu tayangannya Sobat Ngariksa. Kita akan simak perbincangan saya dengan seorang Profesor Islamic Studies yang ada di Center for Southeast Asian Studies di Kyoto University. Seorang sarjana yang sangat terkemuka saat ini, Profesor Michael Viner ya.
tunggu perbincangannya nanti. Terima kasih Sobat Ngariksa, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya, yang ke-71 insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.